Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Pagi yang bersukacita boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita mengambil waktu untuk kita bersaat teduh. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa di surga. Saat ini kami boleh ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Kami terus menikmati kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya sebelum kami masuk lebih dalam untuk kami memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, kami mohon biarlah Tuhan kuduskan semua kami. Engkau basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah pengampunan-Mu terus berlaku dalam hidup kami. Sehingga ketika kami memuji Engkau, menyembah Engkau, hadirat-Mu bekerja, hadirat-Mu dicurahkan di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu ambil alih bekerja, sehingga kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan sorak-sorai meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat ibadah kami saat ini, kami yang datang dengan berbagai persoalan, dengan berbagai pergumulan, maka kami pulang dengan penuh kemenangan, dengan sorak-sorai, karena sukacita yang dikerjakan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau pakai urapi kami hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Membawa kami dalam pujian penyembahan, singer, pemain musik, multimedia, kolekta, Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami semua tinggal dalam urapan-Mu. Kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Dan kami percaya umat-umat yang datang, mereka juga mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ketika kami memuji, memuliakan Engkau, beribadah kepada Tuhan, kuasa kegelapan tidak tinggal diam, sehingga dalam bentuk apapun dia mau bekerja mengganggu kami, mengganggu sarana prasarana yang kami pakai dalam beribadah. Dengan satu hati kami tolak kuasanya dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Kami percaya hanya kuasa Yesus, kuasa Tuhan yang bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan. Tuhan hentar terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Kami sama-sama bersuka cita, kami sama-sama meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada saat ini. Kami buka tabiskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami kagum akan Engkau Tuhan, karena Engkau mencintai kami, begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau yang ada di setiap cerita, di setiap proses hidup kami Tuhan. Di titik terendah
dari awal. Kita mau katakan bahwa kita kagum akan cara Tuhan yang selalu ada di setiap proses hidup kita. Mari sama-sama katakan, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan ini. Sekali lagi katakan, kami kagum Tuhan, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kami, hanya kau yang ada untuk kami, untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Katakan tak terbatas, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang kami percaya Tuhan, percaya di segala musim hidupku. Mari kita katakan, caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Katakan caramu mengangkatku, caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Kami percaya padamu, ku percaya di segala musim. Sekali lagi katakan, kami percaya Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Karena Dia
Yang bersuka cita boleh melambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita salam kanan kiri kita katakan Tuhan kita ajaib. Amin. Yang layak ditinggikan, amin. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Mari sama-sama kita mau nyatakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang Hanya Kau yang
katakan Yesus kaulah, Yesus kaulah Raja mulia. Puji Tuhan, saya bersukacita, amin. Kita punya Allah yang luar biasa, Allah lebih dari pemenang. Mari kita bawa pujian. Dari pemenang dalam segala perkara, Iblis tak dikalahkan oleh bangsa dan rakyat. Allah ini
kami sampai kepadamu. Tuhan, kami telah memuji dan muliakan nama-Mu. Kiranya ya Tuhan, pujian dan penyembahan kami dapat manis Kau dengar ya Tuhan, dan kami rasakan ya Tuhan sukacita ya Tuhan yang daripada-Mu. Dan juga ya Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap hati dan pikiran kami, dan kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati pembicara ya Tuhan yang akan menyampainya, dan Engkau memberkati setiap tutur kata yang akan dikeluarkannya. Dan juga ya Tuhan, sebelum itu kami akan memberikan persembahan yang pertama. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini supaya menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu, haleluya, amin. Semuanya persilakan untuk duduk. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Sebelum persembahan dipersilakan untuk duduk. Sebelum itu, seluruh jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan doa Bapa kami bersama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Bersama-sama kita katakan 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menganugerahkan kebaikan buat kita. Kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, kita ini hari Kamis kan memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Jadi itu dihitung dari kebangkitan Yesus itu ada 40 hari. Jadi 40 hari nanti. Setelah 40 hari, saudara, Yesus naik ke sorga, kita akan memperingati namanya, memperingati tentang doa 10 malam itu. Para rasul, saudara, ketika Yesus naik ke sorga, Yesus berkata tinggal di Yerusalem, di mana di salah satu rumah daripada murid-murid Yesus, mereka menanti di sana selama 10 hari. Makanya kita menyebut ada hari ke-50. Ketika hari ke-50 itu namanya makanya bilang Pentakosta. Jadi hari Pentakosta itu hari ke-50 itu memperingati tentang Roh Kudus dicurahkan. Jadi baik kita nanti setelah hari Kamis kita akan memperingati ibadah kenaikan Yesus ke sorga, dan juga
memperingati para rasul berdoa selama 10 malam, dan ke hari ke-50 kita akan memperingati tentang hari Pentakosta. Nah, sebab itu saudara, berkaitan dengan apa yang saya sampaikan mengenai Yesus naik ke sorga, saudara, nantinya saudara sebetulnya ini adalah materi yang cukup panjang untuk menjelaskan buat saudara. Sehingga pagi hari ini saya akan mulai berbicara saudara mengenai Yesus naik ke sorga, supaya kita bisa memahami, dan secara khusus saudara saya akan menyampaikan tentang sorga dari informasi yang dari Alkitab. Begini saudara, sorga itu kan saudara, di muka bumi ini banyak agama, dan semua berbicara tentu tentang sorga. Sehingga saudara, kita harus tahu persis saudara, dari sekian banyak agama menyampaikan sorga, sementara sorga yang benar cuma satu. Cuma ada satu sorga yang benar, sehingga penting bagi kita untuk memahami tentang sorga yang benar, tentu yang diinformasikan dalam Alkitab ini. Sehingga kita berpegang pada sorga yang benar, yang sesuai Alkitab sampaikan kepada kita. Nah saudara, mari kita akan memulai membaca firman Tuhan terlebih dahulu mengenai Yesus naik ke sorga. Dan saya bilang tadi kita akan berbicara khususnya tentang sorga orang Kristen ya, atau orang percaya. Mari bangkit berdiri, kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, mulai sejak ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 ya. Ayat 6 sudah ayat yang ke-7. Berikutnya Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri untuk berkuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, katakanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri mereka ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Nah saudara, dari ayat-ayat yang kita baca ini saudara, mengenai Yesus terangkat ke sorga, kalau saudara lihat, kita mulai dulu saudara, nanti kita akan bicara mengenai sorganya, tapi kita mulai dari bagaimana murid-murid melihat Yesus terangkat ke sorga. Nah, dari sudut pandang para rasul dulu melihat. Nah, saudara bawa, saudara cara berpikir saudara, rasul ini adalah manusia. Nah, manusia ini saudara melihat Yesus yang juga, saudara jangan lepas dari Yesus satu pribadi 2 sifat ya, atau 2 natur ya. Dia manusia, Yesus yang adalah manusia yang dilihat oleh para rasul. Jadi saya mau bawa saudara, ketika Yesus terangkat ke sorga, yang dilihat itu manusia Yesus. Karena dalam ketuhanan Yesus tidak ada orang bisa lihat dalam mata jasmani. Nah, saya menyampaikan ini adalah Yesus naik ke sorga. Betul-betul saya sudah mulai bicara dari Yesus mati dalam natur manusia. Yesus bangkit dalam natur manusia. Nah, sekarang Yesus naik ke sorga pun naik dalam natur manusia. Nah, sehingga saudara, murid-murid bisa melihat Yesus itu terangkat ke sorga dalam natur jasmani. Nah, penting bagi saudara dan saya untuk memahami mengenai Yesus terangkat ke sorga dalam natur jasmani, untuk kaitan dengan kita nanti ketika Yesus datang kedua kali. Betul-betul saudara dan saya pun sama seperti Yesus terangkat ke sorga dalam natur jasmani, kita juga nanti terangkat seperti Yesus.
ke sorga dalam natur jasmani. Ya, nah itu penting untuk saudara pahami sehingga saudara tidak berpikir bahwa oh nanti kita masuk sorga itu dalam bentuk roh. Tidak, saudara. Kita itu akan masuk sorga itu dalam bentuk seperti Yesus ini, natur jasmani. Ya, oke, saudara. Itu saya bicara tentang Yesus, bagaimana dia terangkat, disaksikan oleh para murid. Disaksikan tadi di mana ya? Ayat sebelumnya yang disaksikan di mana ya? Jadi maksudnya kalau ayat 9 ya, saudara harus pahami kalau disaksikan itu, saudara, itu berarti melihat langsung, itu kan saksi ya saudara. Saudara jadi saksinya, itu berarti maksudnya saudara mengetahui, saudara melihat, begitu. Jadi murid-murid ini mengetahui, melihat langsung, makanya disebut saksi. Jadi mereka menjadi saksi, ayat 9 tadi, mereka menyaksikan Yesus itu naik ke atas. Nah, dari hal ini kita sudah melihat Yesus naik ke sorga dalam natur manusianya, saudara, sehingga para rasul bisa melihat, menyaksikannya. Dan itu juga demikian nanti kita kelak ketika Yesus datang kedua kali, kita pun hal yang sama dan sama-sama kita akan menyaksikan. Kita juga mungkin akan terheran-heran ya saudara. Terheran-heran maksudnya begini, kita kok semua terangkat begitu, dan itu kita nggak bisa turun lagi. Pada waktu terangkat, saudara, orang percaya itu nanti nggak bisa kita, oh saya mau turun, saya mau ambil uang saya dulu ketinggalan, emas saya simpan, nggak bisa lagi saudara. Emas nggak bisa terangkat, mobil kita, rumah kita, tanah kita, mau aset-aset saudara mungkin di muka bumi, nggak bisa lagi saudara. Yang terangkat cuma tubuh kita orang percaya. Sekalipun dalam kitab Matius, Markus juga mencatat bahwa ada 2 orang di ladang, 2 orang di tempat tidur, 2 orang di batu kilangan. Semua menjelaskan yang satu diangkat, satu ditinggal. Satu diangkat, satu ditinggal. Ya, itu hanya melambangkan, menceritakan bahwa 2 orang di tempat tidur, 2 orang batu kilangan itu memeras anggur ya saudara, meras anggur supaya anggurnya bisa diolah nanti difermentasi, bisa jadi alkohol juga. Di ladang bekerja. Jadi nantinya juga saudara, ada orang memang saudara, ada orang yang bisa, tapi ini hanya saudara ketahui ya, tapi saya percaya kita semua, entah suami istri, saudara, anak dan orang tua jemaat yang di tempat ini pasti terangkat ke sorga semua. Amin saudara. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa ada 2 orang di tempat tidur, berarti berbicara suami istri. Amin saudara. Tapi kok satu ditinggal, satu dibawa. Ada 2 orang bicara di ladang, di tempat pekerjaan, menjelaskan. Satu ditinggal, satu diangkat. Jadi di sini menjelaskan mengenai ini, saudara, bahwa Yesus datang kedua kali. Ada yang posisi orang di bumi ini kan kayak begini. Kita sekarang di sini siang hari. Kalau di negara tertentu, mungkin Amerika. Ke Amerika sekarang jam berapa ini? 9 malam. Jadi pada waktu Yesus datang satu kali, ada posisi orang, kita malam hari, di sana siang, atau di sana malam, di sini siang. Jadi ada orang yang lagi tidur, ada orang yang lagi bekerja. Tapi saudara, ada yang terangkat, ada yang tidak. Tentu bagi kita semua di tempat ini, kita mau satu rumah kita terangkat ke surga. Amin. Seisi rumah kita terangkat, semua masuk surga. Haleluya. Kenapa saudara? Karena kita tidak bisa ketika Yesus datang kedua kali. Ini kan saudara sebagaimana dicatat tadi kan, sebagaimana dia naik, begitu juga nanti dia akan turun. Nanti ketika dia datang kembali, kita orang percaya terangkat bersama saudara, dan ada orang-orang, saudara mungkin kan berkata, dia orang Kristen, tapi kok dia tidak terangkat ya? Kenapa ya? Nah gitu saudara. Nah itu yang saya pernah bilang, ada orang Kristen, tapi Kristennya cuma Kristen KTP, Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Makanya ada 5 anak darah
yang bijaksana, ada 5 anak darah yang bodoh. Nah gitu saudara. Diceritakan oleh Alkitab, itu orang Kristen yang tidak mau sungguh-sungguh, itu orang Kristen yang bodoh. Pada waktu Yesus datang, Tuannya datang, mereka yang bodoh ini kan masih berpikir, ntar aja. Banyak orang Kristen gini, ntar aja, Yesus belum datang, ini santai-santai aja, tidur dulu aja, malas-malas dulu aja, kan begitu saudara. Sementara yang bijaksana tidak, menggambarkan mengisi minyak itu saudara, maksudnya mereka terus mengisi neracanya, terus setia. Sehingga Yesus datang kedua kali, mereka itu adalah orang yang bijaksana terangkat ke surga. Nah makanya bagi kita tentu jemaat Tuhan di tempat ini saudara, marilah kita jemaat Tuhan yang terus saudara, jangan berpikir Yesus belum datang kedua kali. Saudara, kehidupan di sorga adalah satu sasaran iman kita sekarang ini. Kita tidak boleh hanya sekedar bahwa saya hari Minggu mau beribadah. Tetapi saudara, harus kita beribadah, tapi cara berpikir kita adalah bahwa saya itu tidak boleh lepas dari pikiran harus masuk surga. Target kita itu surga. Tidak boleh lepas, karena kalau saudara tidak ada dalam pemikiran itu, bisa ditipu oleh iblis bahwa datang aja lah. Kalau anak muda nanti, kalau tidak datang, papa mama marahin. Nah gitu, biar aja orang tua senang datang. Dia tidak berpikir bahwa saya itu masuk surga itu bukan ditentukan oleh orang tua. Masuk surga itu ditentukan oleh pertama engkau percaya Yesus, dan kedua engkau sendiri pindahkan sendiri mula. Dia akan membuat itu betul-betul engkau masuk surga atau tidak. Ya orang tuamu setia, atau kebalikan anakmu yang setia, orang tua tidak setia. Bukan berarti orang tua saya setia di gereja, saya pasti terangkat masuk surga. Tidak saudara. Atau sebaliknya juga, biar aja anak-anak pergi ke gereja, saya di rumah aja. Ada yang begitu saudara. Makanya Alkitab itu bilang, kenapa ada yang 2 orang digambarkan begitu saudara. 2 orang di tempat tidur, yang satu dibawa, satu ditinggalkan. 2 orang di ladang, satu diangkat, satu ditinggalkan. 2 orang yang di batu kilangan, satu diangkat, satu ditinggalkan. Nah saudara, dari hal-hal ini saudara, saya menceritakan dalam saudara, di dalam awal dari pemberitaan firman saya menjelaskan tentang sorga, untuk membawa kita saudara fokus kepada bahwa sorga itu adalah satu tempat di mana Yesus sudah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita, dan jelas sekali bahwa di sanalah kita akan pergi. Amin saudara, kita harus pergi ke sana. Nah sebab itu saudara, saya akan bawa saudara mengenai sorga yang saya bilang tadi adalah sorga daripada sebentar ya, nanti begini. Sebelum saya masuk ke poin-poin saya akan bahas ini. Soalnya kita kan hari Kamis itu ada ibadah padang lah dibikin. Nah saudara, saya sudah sampaikan kepada panitia, kita bukan hanya memindahkan ibadah kita seperti ini ke sana, tetapi ada rangkaian acara-acara yang sudah saya minta kepada panitia itu buat secara khusus saudara, bagaimana kita sebagai keluarga Allah dalam jemaat di tempat ini saudara, untuk kita sama-sama ibadah padang itu kan bisa dibilang saudara, bisa dibilang tanda kutip rekreasi ya saudara. Maksudnya ada interaksi saudara, interaksi dalam bentuk-bentuk games, bentuk permainan, apapun yang panitia ini. Nah itu yang akan dibikin di sana. Sehingga maksud saya begini, dari jemaat Tuhan nanti kalau panitia sudah arahkan seperti apa, saudara ikutin. Nah ada satu permintaan saya kepada panitia begini. Setiap keluarga itu bikinkan yel-yel, membuat yel-yel masing-masing setiap keluarga, saudara. Berkaitan, pokoknya ambil aja dari Alkitab ya. Ambil dari Alkitab. Saudara pikirkan, baca apa yel-yel mau bikin, tapi dalam konteks di Alkitab. Maksud saya begini saudara, coba saudara renungkan, saya punya tujuan begini. Setiap keluarga bikin dari rumah, di sana itu tinggal tampil. Kenapa saudara? Karena terlalu jarang kan kita dan anak, suami istri sekeluarga, coba mau bikin bersama.
kita cari bersama, kumpul bersama. Poinnya sebetulnya ada di situ. Begitu saudara, sebagai tubuh Kristus. Ya, jadi saya harap saudara nanti kalau panitia mengumumkan, mengarahkan setiap keluarga bikin games itu, saudara, saya harap anak-anak muda khususnya, tolong adakan interaksi di situ dengan orang tuamu, kakak adik, di situ bikin apa? Sama-sama menciptakannya. Itu tujuannya. Jadi jangan sampai, kamu aja yang bikin, nanti saya belakangan aja. Itu bukan di situ. Nanti aja saya nanti tampil di hari hanya. Bukan di situ. Poin utamanya maksud saya memberikan itu dari rumah. Saudara sebagai tubuh Kristus, keluarga Allah sudah memulai persekutuan itu. Ya, bisa paham ya? Nah, itu saya bisa sampaikan buat saudara. Kalau saudara sana terlalu sedikit, saudara bisa gabung dengan siapa, latihan itu kan bisa pakai online juga sekarang. Oke, saya balik. Mari kita masuk dalam poin pembahasan kita mengenai Yesus terangkat di sorga. Nah, beberapa informasi saudara yang akan saya sampaikan buat saudara mengenai sorga. Kita persempit ya saudara. Tadi sudah bicara mengenai terangkatnya Yesus dan juga orang percaya. Sekarang sorga itu. Sorga yang akan kita bahas hari ini. Nah, sorga, saudara, dari kalau kita lihat tadi Yesus terangkat secara jasmani, sorga juga itu saudara, yang pertama, saudara, informasi pertama saya melalui Alkitab, sorga itu adalah satu tempat juga bersifat jasmani, bukan roh, bukan alam semesta orang layang-layang, karena ada ajaran agama begitu, sorga bagi kami pokoknya orang itu akan menyatu dengan alam, selesai. Nah, sorga saudara, yang dibilang oleh Alkitab saudara, itu bersifat jasmani. Itu bersifat satu tempat. Kalau saudara lihat saudara, dari sudah yang mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari ini sudah kita baca tadi. Jadi pahami dulu, sorga itu saudara satu tempat yang bersifat jasmani. Makanya saudara, ketika Yesus terangkat dalam natur jasmani, itu dia juga pergi bukan di alam roh. Dia itu pergi memang di satu tempat yang itu sifatnya jasmani. Memang saudara, ada orang berpandangan saudara bahwa sorga itu tetaplah bumi ini. Tapi kalau melihat dari Alkitab saudara, bahwa bagaimana sekarang Yesus sudah pergi, sudah naik ke sorga. Lah berarti Yesus bukan ada di bumi ini, sorganya. Nah, jadi sorga itu satu tempat, saudara. Saya yakin tempat itu saudara adalah satu tempat yang memang saudara bersifat jasmani, tetapi tempat itu yang kata Alkitab sudah tidak ada dosa. Kalau bumi ini kan sudah ada dosanya. Sementara saudara dibilang bahwa Yesus Yesus datang kedua kali, orang percaya terangkat ke sorga. Nah, orang yang tidak percaya atau nanti masuk neraka itu tidak terangkat. Mereka tetap tinggal di bumi. Makanya saya pernah bilang bumi ini akan berubah jadi neraka. Karena orang yang tidak percaya, saudara, itu ditinggal, tidak dibawa kemana-mana. Memang ditinggal di bumi. Nah, coba kita lihat dulu saudara, pertama begini. Sorga itu bersifat jasmani, Wahyu 21 ayat 1. Mari kita lihat dulu. Minta dulu Wahyu 21 ayat 1. Mari baca, 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Nah, kalau sudah lihat saudara, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, sorga itu dibicarakan oleh Alkitab atau diinformasikan oleh Alkitab kepada kita. Ya, jadi Tuhan ya yang menginformasikan, terus ditulis oleh para rasul. Ini Alkitab. Jadi bagaimana Tuhan menginformasikan sorga itu? Karena kan tidak ada orang sudah bisa masuk ke sana pada waktu itu. Bagaimana orang bisa tahu sorga itu? Hanya Tuhan yang tahu. Nah, Tuhan memberitahu kepada para rasul. Nah, mereka lah yang mencatat ini. Ya, khususnya ini dicatat oleh Yohanes Rasul. Tuhan kasih tahu kepada dia. Nah, sorga itu dibahasakan dalam Alkitab juga. Itu saudara adalah saudara, langit bumi baru.
dan juga saudara dibahasakan juga adalah kerajaan Allah, juga dibahasakan dalam Alkitab itu adalah kota. Ya kota yang kudus, dibilang kota. Nah itu jadi kalau saudara melihat saudara, sorga itu dibilang begitu, atau dibilang juga sorga itu disebut Yerusalem baru. Nah dari ini saudara, langit bumi baru, Yerusalem baru atau sorga. Jadi kalau saudara baca Alkitab itu menunjuk ke satu tempat saja. Kalau saudara baca Alkitab, oh Yerusalem baru, kota yang kudus, oh langit bumi baru, oh kerajaan Allah, begitu saudara. Nah itu dia menunjuk semua di situ, satu tempat maksudnya. Nah dari tempat ini saudara adalah semua yang diinformasikan oleh Alkitab ini adalah itu tempat jasmani. Tempat jasmani. Jadi sorga bagi orang Kristen, sorga bagi orang percaya itu adalah berbentuk jasmani. Nah makanya coba minta lagi saudara, dari sini sudah dibilang langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Jadi betul-betul saudara, kita nanti saudara tidak sekedar seperti orang-orang di bumi ini berpindah tempat ke tempat yang lain, bermigrasi di bumi yang sama. Tapi kalau surga nanti kita tempati, betul-betul itu adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, langit bumi yang baru saudara. Maka nanti kita akan melihat saudara nanti poin berikut, bagaimana itu bukan diterangi oleh matahari, tapi terang Tuhan yang menerangi langit bumi baru itu. Nah coba saudara baca lagi mengenai sorga tempat jasmani saudara, dalam 2 Petrus 3 ayat 13. 2 Petrus 3 ayat 13 kita baca ini saudara. 2:3. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Siapa kebenaran? Itu Yesus. Jadi betul-betul saudara, satu tempat yang kita pergi itu juga seperti bumi, tetapi dia itu baru. Jadi jangan saudara pikir, oh di sana itu satu tempat padang gurun yang gersang. Tidak. Kalau dibilang langit bumi yang baru saudara, itu pasti saudara itu hidup di sana jasmani, itu pasti juga seperti Taman Eden dulu, Adam dan Hawa. Banyak tumbuhan, ada air, ada 4 sungai, Pison, Tigris dan lain sebagainya. Itu semua bersifat jasmani. Tapi hebatnya itu adalah sesuatu tempat yang baru. Saudara, di tempat ini saudara tidak ada onak, kata kitab Wahyu, tidak ada semak duri. Maksudnya melambangkan apa? Tidak ada penderitaan. Tempat di sana tidak buat menderita. Itu betul-betul tempat yang sukacita. Saudara, kalau kita saya bilang tadi bermigrasi ke satu tempat, oh saya belum pernah, seandainya saudara di sini belum pernah ke Manado, oh saya belum pernah ke Manado. Buat saudara itu satu tempat yang baru. Tetapi saudara akan pergi ke satu tempat di sana, bukan berarti saudara senang di sana. Saudara harus keluar biaya di sana. Atau saudara tinggal di sana, saudara harus kerja keras di sana. Atau ke daerah yang lain. Tetapi kalau di sana saudara, saudara ke Manado, saudara juga pasti hidup dengan ketakutan. Saudara mungkin ke satu tempat, oh saya mau tinggal di tempat ini, di satu tempat ini. Malam-malam saudara lihat orang Manado, boros sudah teriak pakai samurai, oh di jalan, oh mabuk-mabuk. Oh, waduh gimana ini? Nggak aman ternyata. Itu dulu ya saudara. Tapi itu saya mau menggambarkan bahwa bumi ini saudara, yang kita akan pergi nanti, langit bumi baru atau surga ini, itu adalah satu tempat di mana dikatakan firman Allah, itu satu tempat yang tidak ada penderitaan. Tempat yang betul-betul baru buat kita. Dan tempat itu saudara, tidak seperti saya bilang kalau kita bermigrasi, oh saya mau ke Bali, nanti paling saudara sampai di sana, sampai di Bali saudara. Sekalipun saudara yang belum pernah pergi ke Bali, pengen ke Bali, pergi ke sana, percaya saudara, 1 minggu sudah bosan di sana. Saudara yang belum pernah ke Israel, saudara mungkin bilang, oh Israel itu luar biasa, tempatnya Tuhan Yesus pernah datang. Coba setelah saudara pergi, ya, kita ada tour nanti bulan November ya, tapi nanti saudara ikut ke sana, cuma 12 hari kalau tidak salah.
Itu aja saudara, waktu 7 sampai 8 hari sudah kangen-kangen di rumah saudara. Sudah pengen pulang. Tapi sebelumnya tempat yang belum kita pergi rasanya enak sekali. Tapi kalau surga saudara, tidak akan bisa saudara ada perasaan pengen balik ke bumi. Nggak bisa. Karena waktu kita terangkat, saudara sudah lihat orang menderita semua. Saudara tidak akan berkata begini, ada saya dulu di bumi punya rumah, punya banyak simpanan emas dan lain sebagainya. Tidak ada apa-apanya saudara. Saudara tidak akan kangen sama sekali tentang bumi. Karena langit bumi baru itu surga, itu jauh berbeda. Suasananya, oksigennya. Nah, kita di sini saja baru di jalan kadang-kadang sudah pakai masker, mobil, baunya. Di surga itu tidak ada saudara. Tidak ada penyakit di sana. Semua sehat. Orang kita mungkin kalau diizinkan Tuhan lihat di bumi, yang ada kita bukan ketakutan ya saudara, melihat semua orang teriak ketakutan, teriak penyesalan kan begitu saudara. Orang di neraka kan tidak henti-hentinya teriak penyesalan. Aduh, kalau begitu saya dulu sudah setia ke gereja, kenapa? Aduh. Tidak ada saudara di neraka itu hukuman cuma 3 tahun, nanti setelah itu diangkat. Itu kekal selama-lamanya. Nah, saya coba memberikan satu perbandingan supaya kita melihat tentang bagaimana Yesus naik ke sorga itu. Betul-betul itu adalah satu tempat yang diberikan oleh Tuhan bagi orang percaya, yang harusnya kita orang percaya harus fokus ke sana. Saya harus masuk sorga. Haleluya saudara. Kita semua orang percaya harus begitu. Kita tidak boleh hanya fokus dalam horizontal kita. Kegiatan kita hari-hari, memenuhi kebutuhan kita, itu memang tanggung jawab kita harus lakukan. Tapi fokus untuk masuk surga, saudara harus setiap waktu pikirkan itu. Karena saya bilang tadi, surga bersifat jasmani. Ada orang kadang-kadang pikir begini, kalau saya sudah mati selesai. Dia pikir kalau dia sudah mati selesai, dalam arti kata lega. Kalau kamu masuk surga, tapi kalau masuk neraka, justru mulailah penderitaan lebih hebat daripada kehidupan jasmani, lebih mengerikan. Jadi jangan dipikir juga masuk neraka itu sifat roh, juga sifat jasmani. Masuk surga sifat jasmani, masuk neraka juga sifat jasmani. Kalau saudara masih panasnya saja, pulang rumah sebentar, sekali-sekali coba dia sudah dekatin ke kompor jari kita. Deketin aja, tidak usah bakar, deketin aja sudah. Itu baru kompor. Sementara Alkitab bilang, ada yang tahu nggak saudara, panasnya api neraka berapa kali lipat dengan panas kompor kita? Ada yang tahu? 7 kali lipat. Nggak bisa saudara berpikir, saya kalau di neraka nanti saya menjauh aja kayak kompor. Nggak saudara, itu semua area itu panasnya luar biasa. Nggak bisa mengelak. Kalau kita sekarang di sana ada api panas, udah datang aja ke menghindar, menjauh, datang ke mall. Kalau itu nggak ada saudara, nggak bisa lari dan nggak bisa mati. Itu neraka, gak bisa mati. Nah, saya memberikan 2 informasi ini supaya kita bisa melihat bagaimana pentingnya Alkitab memberi informasi kepada kita tentang surga, supaya kita orang percaya ini saudara betul-betul saudara sebagai orang yang sudah diselamatkan itu betul-betul mau terus mengerjakan keselamatan. Firman Allah yang mengajarkan terus mengisi neraca, terus beribadah, terus berkorban. Jangan takut saudara. Karena Tuhan menyediakan kita surga, itu bukan hanya kita tinggal 2 tahun, 3 tahun, tapi kita tinggal selamanya. Kita sekalipun saudara mungkin yang sudah punya rumah, saya sudah punya rumah, punya beberapa tempat, saya ada di sini. Tapi berapa lama kamu tinggalin itu?
Alkitab berkata kita cuma 70 sampai 80 tahun. Selebihnya penderitaan. Udah selesai itu mati, selesai. Tapi kalau itu manusia jasmani kita. Tapi kalau kita tinggal di sorga, itu bersifat kekal. Nah itu saya bilang buat saudara. Jadi pikirkan saudara bahwa sorga itu tempatnya bersifat jasmani. Neraka juga itu bersifat jasmani. Makanya Yesus naik ke sorga bagi kita yang percaya, menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Nah saudara, yang kedua begini saudara. Atau coba baca dulu Yesaya 65 ayat 17. Itu juga masih langit bumi yang baru ya saudara. Maksud saya mau ambil di perjanjian lama bahwa dari dulu memang Tuhan sudah informasikan tentang itu. Mari baca 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang baru tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Jadi begini, Tuhan, kita kan sekarang di langit yang Tuhan ciptakan pertama. Nah ketika manusia sudah berdosa ini, Tuhan buat lagi satu langit bumi yang baru. Karena orang di muka bumi ini kan Alkitab berkata semua manusia sudah berdosa. Nah Tuhan buat satu langit bumi yang baru, yang akan kita tempati seperti saya bilang tadi. Nantinya langit bumi yang baru ini tidak ada di hati kita lagi. Kita sudah ada di sana. Fokus kita cuma di sana. Tidak ada rasa ingin kita di sini sudah. Ya, jadi sekali lagi dalam poin yang pertama ini saudara, bahwa sorga yang disiapkan oleh Tuhan bagi orang percaya itu bersifat jasmani. Dan saya sampaikan buat saudara dan saya saat ini, mari kita fokus ke sana. Dan yang kedua begini saudara, tadi bersifat jasmani, tapi semua itu kaitan dengan jasmani ya saudara. Itu bicara tentang satu saudara, sifatnya jasmani karena bicara langit bumi yang baru ya saudara. Nah, sekarang coba kita lihat lagi saudara dalam Matius 5 ayat yang ke-12 kita baca. Yang kedua ini saudara, sorga adalah satu tempat orang percaya menerima upah. Nah, ini penting bagi kita saudara, penting. Makanya saudara di sini murid-murid ini bertanya, bagaimana tentang sorga itu kami tempati. Coba kita baca dulu. 1, 2, 3. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saya perhatikan nabi-nabi, rasul-rasul, bagaimana mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka sampai mereka dianiaya. Bahkan kita kenal 12 rasul, cuma ada satu yang tidak mati dianiaya. Sekalipun dia dianiaya, dipenjarakan dalam Pulau Patmos, tapi dia bisa keluar dan mati karena tua, yaitu Yohanes, rasul. Di luar itu saudara, mati dipenggal, mati dianiaya. Itu Alkitab mau beritahu. Tetapi maksudnya begini, para rasul ini saudara, begitu mereka mempertahankan iman, melakukan tugas tanggung jawab sebagai pemberita Injil, saudara, sekalipun dianiaya mati, tapi Tuhan bilang mereka punya upah besar di sorga. Kenapa? Upah itu dihasilkan dari mereka melakukan tanggung jawab mereka. Sekarang bagi kita saudara, tempat di sorga itu, atau saya pernah katakan rumah kita di sorga itu, kita akan dapati berdasarkan tanggung jawab kita sebagai orang percaya apa yang sudah kita lakukan. Saya bisa bilang rata begini, oke, kita semua masuk sorga. Sekarang kita semua ada dalam pikiran, semua kita masuk sorga. Tapi ingat sorga itu saya bilang tadi langit bumi yang baru. Nah di langit bumi yang baru itu ada rumah. Kan begitu saudara, ada rumah. Kita akan tempati rumah itu berdasarkan upah. Upah itu dari mana? Saudara memberikan upah bagi seseorang, saudara, itu tergantung tanggung jawabnya. Kalau seorang di kantor, biasa berbeda-beda. Orang akan kasih upah sesuai tanggung jawab kamu, sesuai pekerjaan, apa yang kamu lakukan. Orang dapat upah karena dia melakukan sesuatu. Nggak bisa orang cuma diam-diam dikasih upah.
Gak bisa, saudara. Kita saja kehidupan di jasmani, horizontal kita, saudara, nggak bisa. Cuma diam-diam dapat upah. Ya kalau memang masih anak kecil, saudara. Saudara mungkin di rumah sebagai orang tua bentuk kasihnya, udah kasih kamu uang jajan, kasih uang jajan. Tapi kalau kamu udah besar, selesai. Harus lakukan tanggung jawab. Tuhan pun tidak mengajarkan kita, pokoknya kamu sudah jadi percaya saja ya, diam aja, tidak mau ke gereja, tidak lakukan tanggung jawab, nanti saya kasih upahmu besar di sorga. Tidak begitu Tuhan. Mau dapat upah, lakukan tanggung jawab. Amin. Kita pun di bumi kan begitu, saudara. Usia kita anak-anak muda juga yang ada ya. Anak-anak muda, saudara lihat hidup saudara masih sekolah, masih wajar, Pak. Dikasih orang tua. Tapi engkau sadari kalau engkau sudah waktunya, sudah besar, bilang tidak lagi. Saya harus hidup mandiri. Saya harus cari upah. Amin. Harus, sudah. Jadi upah itu dihasilkan dari pekerjaan. Begitu juga surga, saudara. Kita mau punya upah besar di sana, itu tergantung kita sekarang. Hari Minggu kita diberi kesempatan Tuhan mengisi neraca, beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan beri tanggung jawab, berikan kamu ada di tempat ini. Sekarang kita punya pembangunan gereja terus berjalan. Itu kesempatan buat kita menabur untuk dapat upah di sorga. Banyak kegiatan yang di sini, saudara. Jangan saudara cuma lihat begini. Waduh, panitia bikin lagi ini, retret remaja nyumbang lagi, ibadah padang nyumbang lagi, Natal nyumbang lagi, apalagi nyumbang lagi. Mungkin sekarang kau agak sedikit mengeluh, bukan bersungut, kadang-kala ekonomi, tapi satu waktu engkau akan, saya bilang begini, di surga pun ada penyesalan atau tidak? Ada. Ketika kita masuk surga, kita bilang, Tuhan, kenapa rumah saya kecil? Saya kan setia beribadah. Tuhan bilang, di gereja itu gereja itu bukan punya pendeta kamu ya, itu gereja saya punya. Pendeta kamu sudah kasih kesempatan kamu berkorban, kamu cuma datang duduk diam dengar. Kamu tidak tahu itu semua ada upah. Amin, saudara. Makanya saya bilang, kalau kita cuma berfokus pada sudah orang selamat, tidak fokus kepada surga, kita akan menjadi orang Kristen yang diam, tidak mau berkorban, tidak mau berbuat, tidak mau setia, tidak mau rajin. Makanya saya bilang, nanti ketika masuk surga nyesal luar biasa, karena ada begitu banyak kesempatan lewatkan. Kita akan nyesal. Apalagi saudara, kita punya banyak harta, nyesalnya luar biasa, karena tidak bisa bawa ke surga soalnya. Aduh Tuhan, saya dulu punya banyak kesempatan, tapi saya cuma taruh di bank, taruh jadi properti, taruh di sana, taruh di sana. Sementara saya di surga nggak ada apa-apanya. Nyesal, dan nyesalnya selama-lamanya. Benar saudara. Mungkin saudara sekarang sedikit menggelitik, sedikit tersinggung, tapi nanti saudara betul-betul masuk surga, saudara akan nyesal luar biasa. Saudara dan saya nyesal. Sekarang, saudara mungkin izinkan Tuhan lihat tuh rumah-rumah kita, termasuk rumah kami di Georgia. Api keluar dari sana. Kan lagi saudara, mobil-mobil, kebakar semua di kota wisata. Oke, kita balik lagi. Kita bicara tentang di surga itu langit bumi yang baru yang Yesus sudah pergi. Dan bagaimana kita menempati rumah di sana itu berdasarkan upah. Makanya kalau saudara yang terus setia ibadah ada upah. Rela berkorban itu ada upah, saudara. Jangan sampai kehilangan fokus tentang upah. Penting bagi kita. Amin, saudara. Isi neraca terus. Saya terus ajak jemaat Tuhan di tempat ini, saudara jangan takut berkorban untuk Tuhan. Jangan takut. Karena menyangkut upah. Karena saudara, bagaimana kita mendapat upah di surga kalau kita tidak pernah berkorban? Berkorban waktu, berkorban uang kita, harta kita. Mau dapat apa di surga?
Karena sorga itu di tempat itu berdasarkan upah, kata firman Allah. Amin. Upah. Bukan berdasarkan kita percaya Yesus. Bukan, itu berdasarkan upah. Saudara, pikir baik-baik ya, saudara-saudara pernah kerja dapat upah itu karena kerja, atau saudara memberikan upah kepada karyawan itu karena dia kerja? Kan begitu, saudara. Gak mungkin saudara akan beri upah kepada seorang, dia duduk-duduk, tidur-tidur, kasih upah. Gak mungkin, saudara. Itu bukan ajaran Tuhan. Coba kita lihat Yohanes. Oh, jangan di situ. Coba kita lihat dulu 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Mari baca. 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya apa? Sesuai apa? Sesuai dengan yang apa? Dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat, saudara. Masuk neraka juga punya upah perbuatan jahat, masuk surga juga punya upah perbuatan baik. Ini bukan masuk surga itu ya, saudara. Tempat di surga itu, saudara, bagi kita yang selamat, yang mau masuk di sana, itu juga Tuhan adil loh, saudara. Dia kita akan, semua orang percaya akan menghadapi namanya pengadilan Kristus. Maksudnya kita semua nih, jemaat Tuhan, lantai atas, lantai bawah nih, dari orang tua sampai anak-anak, semua kita jemaat GPDR Seluruh Kota Wisata terangkat masuk surga. Tapi di sana menghadap pengadilan Kristus. Diadili, kita sini, kamu rumahmu di situ, kamu di kampung, kamu begitu, saudara. Kamu di pinggir hutan sana. Loh, Tuhan, saya di gereja di GPDR Seluruh Kota Wisata, duduk aja paling tengah loh, paling depan loh, gitu. Tapi Tuhan bilang, kamu itu cuma kayak pohon. Udah bagus kamu masuk surga, udah kayak pohon, kamu tahu gak pohon? Gak pernah berbuah. Cuma datang duduk dengar diam. Gak ada buahnya, kata Tuhan. Tuhan tanya, mana buah penginjilan? Tuhan tanya juga, itu juga ada upah, saudara. Oh, sudah lama saya gak pernah tanya ya, saudara. Di bulan Mei ini, bulan Mei aja, ada yang pernah menginjil, saudara? Oke, puji Tuhan, satu. Pernah menginjil kepada orang belum percaya ya? Wah, coba lihat. Sekarang kalau Tuhan adili kita dengan pengadilan yang sama itu, kan saudara, ya kita nggak bisa apa-apa. Aduh, cuma satu orang. Lantai bawah tadi ada, bulan ini menginjil, memberitakan kabar baik, memberitakan Yesus pada orang belum percaya. Coba angkat tangan. Nah, coba kalau pengadilan itu Tuhan kasih, ya kita kan tidak mau terima. Oh iya, saya nggak bisa dapat upah itu karena memang saya nggak menginjil. Kita betul-betul akan terdiam dalam pengadilan Kristus. Nggak bisa apa-apa, saudara. Kalau Tuhan adil, sana rumah kamu di apa? Dekat Rasul Paulus, dekat Petrus sana. Kok gede banget? Kok di kota yang indah sekali Tuhan? Saya kok tinggal di kota. Nanti Tuhan kasih lihat nih, kamu tuh bukan cuma jadi jemaat anggota jemaat saja nih. Kamu apa-apa, tenaga berkorban, talenta berkorban, harta berkorban, waktu berkorban. Semua itu ada upah. Haleluya, saudara. Ada upah. Ini makanya sudah begini, saudara. Mari saudara dan saya ada di tempat ini. Apapun kegiatan yang ada di tempat ini, yang Tuhan izinkan ada di tempat ini, apakah kegiatan beribadah, apakah kegiatan itu saudara kita harus berkorban, mari ikut saja. Tuhan bilang ada upahnya. Amin, saudara. Ada upahnya. Kita ini kadang-kadang cuma dibawa dengan upah-upah yang ada di horizontal kehidupan jasmani. Kita tidak fokus tentang upah yang ada di sorga.
Kita terus memang saudara-saudara dan saya berdoa, bergumul, kadang-kadang mungkin Tuhan geleng kepala, ini orang cuma doa bergumul hanya untuk upah horizontal. Dia tidak bergumul tentang upah di surga. Tuhan bisa saja begitu, saudara. Sampai mungkin berlutut menangis, Tuhan saya pengen ini, tapi Tuhan bilang, tapi kamu tidak pernah bergumul tentang upah untuk di surga. Bagi Tuhan mungkin Tuhan bilang, gampang saya mau kasih sama kamu, tapi untuk membuat engkau bisa berkorban, bisa setia, itu tidak mudah. Bahkan Tuhan kadang-kadang mungkin sengaja menahan berkat itu, karena Tuhan bilang, kalau saya kasih berkat itu, kamu tidak akan memikirkan upah di surga. Tuhan mungkin sengaja menahannya malah. Karena Tuhan bilang, lebih baik kamu tidak dapat upah masuk surga daripada engkau dapat upah kamu hilang. Sama dengan anak yang bungsu dan sulung kan? Yang sulung dan yang bungsu. Ketika dikasih upah jasmani di bumi, perhatikan, jadi setia atau tidak setia dia, saudara? Jadi tidak setia, malah pergi, saudara. Jadi oke, dalam poin yang kedua ini kita berbicara mengenai bagaimana Yesus itu naik ke sorga, dan kita bicara tentang sorga. Sorga itu adalah satu tempat, saudara, seperti satu bumi itu, dan juga bagaimana orang percaya akan tinggal di sana, itu bersifat jasmani, dan rumah pun jasmani. Bagaimana bisa mendapatkan rumah jasmani itu berdasarkan upah. Saya sudah habis waktunya mungkin, saudara. Tapi saya minta satu ayat lagi ya, saudara. Saya minta satu ayat lagi. Saya mau pilih saja, masih ada 6 ayat saya mau baca. Yohanes saja, Yohanes 6 ayat 25 sampai 26. Ini pada waktu Tuhan Yesus bicara kepada orang setelah terima berkatnya, saudara. Mari kita baca 1, 2, 3. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ini latar belakang ceritanya ketika Yesus setelah melakukan mujizat 5 roti 2 ikan. Saudara, ternyata orang-orang itu mengikut Yesus hanya fokus kebutuhan, pokoknya Tuhan penuhi kebutuhan jasmani kami di sini. Tapi mereka tidak fokus tentang sorga. Makanya Tuhan tolak mereka. Kamu cuma ikut saya, cuma butuh itu. Kamu ikut saya cuma butuh makanan. Kamu ikut saya cuma butuh memenuhi kebutuhanmu. Kamu tidak pikirkan kamu masuk surga. Cuma aku. Kamu tidak memikirkan keluar. Itu Tuhan bilang pada mereka. Makanya kalau sudah baca Yohanes 6 ayat 66, coba kita baca. Mulai saat itu banyak murid-murid, saudara, meninggalkan. Baca 2, 3. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya apa? Mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Tidak mau lagi. Karena mereka, pokoknya begini, saudara. Jemaat Tuhan di tempat ini jangan cuma fokus ke horizontal kita. Jangan minta hanya kepada Tuhan, hanya untuk kebutuhan kita. Untuk saya. Tapi ketika untuk Tuhan, saudara tidak mau, Tuhan masih tolak. Makanya konsep ini harus ada buat kita. Boleh minta pada Tuhan, tapi juga kita harus kepada Tuhan. Ya, karena kalau tidak, saudara akan kecewa. Seperti orang-orang ini. Kalau cuma hanya fokus kepada diri sendiri, pasti kecewa. Mengundurkan diri, pasti mengundurkan diri. Makanya kita kan cuma senang kadang-kala, ini bukan kita lah. Manusia itu cuma senang begini. Kalau minta berkat, oh senang. Tapi coba suruh memberi berkat, tidak senang. Nah itu yang Tuhan tidak suka. Tuhan bilang, kamu tuh cuma sukanya minta doang. Tapi lakukan tanggung jawab, tidak mau. Sama aja kok, sebetulnya konsep itu sama dengan kita di apa ya, saudara? Ya kita keluarkan, saudara, dikeluarkan. Anak-anak remaja sekarang, sekolah minggu remaja. Kalau saudara punya cuma konsep kepada orang tua, cuma senangnya minta, terima, tidak mau lakukan tanggung jawab, saudara pasti banyak kecewa hidupmu. Tapi kalau saudara memikirkan, oh orang tua memberi, saya punya tanggung jawab. Saya pernah beritahu juga
kepada anak remaja sekolah minggu ya, bahwa saudara jangan salah melihat kasih orang tua kepada kalian. Itu bentuk kasih, bukan untuk memanjakan engkau. Tuhan pun tidak begitu, saudara. Tuhan tidak mau memanjakan orang percaya. Tuhan tidak mau memanjakan orang percaya. Tuhan mau orang percaya lakukan tanggung jawab. Amin. Demikian juga kita dalam keluarga. Anak-anak remaja, sekali lagi, pemuda, sekolah minggu. Kalau orang tua mengasihi saudara, perhatian sama saudara, masih bisa memberi berkat buat saudara. Coba anak-anak remaja, pemuda, sekolah minggu, jangan lihat engkau sedang dimanjakan oleh orang tua. Dan engkau jangan mau dimanja. Amin. Jangan mau. Pokoknya prinsipnya jangan mau dimanja, karena Tuhan tidak mengajarkan manja. Orang percaya pun Tuhan tidak mau, sudah. Makanya Tuhan bilang berbuah. Itu maksudnya apa, saudara? Dia tidak mau kita manja. Keluarga pun begitu. Tidak boleh, saudara. Maka anak-anak muda, saya bilang kalau nanti sudah selesai kuliah, sudah mau pacaran, salah satu bilang jangan cari anak yang manja. Amin. Maaf ya kalau sekarang ini agak keras, karena kita bicara hidup kita untuk di sorga, saudara. Mau hidup di sorga, jangan manja. Bilang kiri kanan, jangan manja. Jangan suka manja. Haleluya. Nah, anak muda kalau mau cari pasangan jangan yang apa? Jangan yang manja. Makanya dia dulu aja. Kalau dia mulai cerita, saya orang tua saya begini sama saya, semua dimanjain, udah tolak aja langsung. Apalagi dia kalau udah gede ya dimanja, bilang aja Tuhan aja enggak mau orang manja, masa kamu mau manja? Haleluya. Ya puji Tuhan, saudara, saya sampai di sini. Kembali kita bicara, sorga itu adalah satu tempat bersifat jasmani, dan orang percaya tinggal di sorga itu dapat rumah berdasarkan apa? Upah. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ya, mohon maaf, tadi saya sudah dikasih poin sebetulnya, bukan saya yang suruh, tapi saya agak lewat ini. Ada 2 poin ini, saya punya ini catatan saya ini ada 6. Nanti kita lanjut lagi bicara tentang sorga. Penting bagi kita mengetahui tentang sorga itu, sehingga tujuannya ini biarlah kita menjadi jemaat yang melakukan tanggung jawab kita, karena sorga berdasarkan upah. Ya, bukan masuknya, bukan selamatnya, saudara. Bertempat kita di sorga berdasarkan upah. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Datang menerangi iman percaya kami. Engkau masih memberikan kami waktu ya Tuhan, untuk dapat mengisi neraca hidup kami, supaya kelak kami masuk sorga. Kami punya upah yang besar di sorga. Tuhan, Engkau berikan kami tanggung jawab-Mu di dalam gereja-Mu di tempat ini. Tanggung jawab untuk menginjil. Tanggung jawab begitu banyak, kesempatan yang begitu banyak untuk kami melakukan tanggung jawab untuk menerima upah di sorga. Sebab itu kami juga meminta, berikan kami semua waktu kembali Tuhan. Perpanjangkan lagi waktu hidup kami di muka bumi ini, untuk kami mengisi neraca hidup kami. Tuhan, sebab itu kami berdoa kepadamu, urapi semua jemaat di tempat ini dengan urapan penginjilan, urapan memberitakan kabar baik. Pertemukan kami dengan orang-orang ya Tuhan, untuk diselamatkan oleh Tuhan, supaya mereka boleh masuk sorga yang kekal bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus kami semua diberkati. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk, saya serahkan pada yang bertugas. Terberkati oleh firman Tuhan, amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Petugas persembahan dipersilakan untuk maju ke depan, dan dengan kasih Kristus saudara yang memimpin dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, sebentar kami akan melakukan pemberian persembahan kedua. Tuhan tolong berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
kasih juga kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya terus Tuhan bukakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Dan juga terima kasih kepada para pelayar mulai dari WL, Singer, Musik, Multimedia, dan Asyar. Juga terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah hadir. Kita semua melayani dan diberkati. Dan sebentar kita akan menyaksikan pengumuman. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini, Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Hari Rabu, ada ibadah konsel. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi. Hari Minggu, jadwal berjalan seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja. Dan di bulan Juni, ada jadwal kegiatan Diakonia Wadah YMB dan Sekolah Minggu untuk membagikan bantuan sosial kepada hamba-hamba Tuhan di wilayah Jawa Barat. Doa 10 malam akan dilaksanakan mulai hari Jumat tanggal 30 Mei sampai dengan hari Sabtu tanggal 7 Juni. Doa akan dilaksanakan di gereja, dimulai jam 7:30. Yuk, rasakan keseruan dan kebersamaan yang berbeda dalam persekutuan. Pada hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, akan diadakan ibadah Padang, yaitu hari Kamis tanggal 29 Mei, bertempat di Buperta, Cibubur. Tepatnya di Pendopo ke-43, lokasi bisa di-scan pada QR Code yang tertera di video ini, atau di poster. Teman-teman juga bisa ikuti rute ini sampai ketemu pendopo berwarna kuning. Oh ya, sebagai informasi, tiket masuk ke Buperta per orang akan dikenakan 10.000, mobil 15.000, dan sepeda motor 10.000. Ibadah akan dimulai tepat jam 9 pagi, jadi semuanya dihimbau untuk tiba di lokasi sebelum ibadah dimulai. Dress code-nya baju atasan berwarna biru, disarankan memakai kaos, kalau bawahannya bebas ya. Sampai ketemu di sana, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi hari ini kita akan melihat cuplikan video bansos dan juga pengobatan gratis yang berada di Ciansana tanggal 17 Mei kemarin nih. Bener banget nih, jadi pertama kita bakal lihat videonya dulu. Saat ini pertama saya tentu bersama dengan anggota-anggota anak remaja yang ada dan anak sekolah minggu sebelumnya. Saya mewakili dari Jemaat GPDI Kota Wisata bersama dengan anak-anak remaja dan sekolah minggu menyerahkan bantuan melalui Pak Kades kepada dusun. Saya Kepala Desa Ciansana
ucapkan tentunya terima kasih dan menerima bantuan simbolis ini dari jemaat GPDI Kota Wisata yang langsung diberikan oleh Bapak Pendeta Yan Jabanorek beserta didampingi anak-anak remaja sekolah minggu ya, dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Nah, gimana? Sangat seru kan? Seru banget. Sekarang kita bakal melihat video pengobatan gratis yang ada di siang sana lagi nih. Yap, sangat benar. Selamat menyaksikan semuanya. Sekian pengumuman dan dokumentasi kegiatan pertama hari ini. Sebelumnya ada tambahan dari Bapak dan Ibu Mbak. Jika tidak ada, kita akan menutup ibadah kita dengan kasih Kristus. Ibu Mbak boleh memimpin dalam doa. Mungkin dari panitia ibadah kalian ada mau mengumumkan sesuatu? Sudah. Oke, nanti Bapak Ibu bisa lihat di grup kalau ada pengumuman tambahan, ya nanti dari panitia akan menyampaikan pengumuman tambahan itu. Kita akan akhiri ibadah kita sama-sama, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu karena Engkau sungguh teramat sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang kami sudah terima, baik melalui pujian penyembahan, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, bahkan untuk setiap kegiatan-kegiatan yang sudah ditayangkan tadi Tuhan menjadi berkat bagi kami semuanya. Karena kami tahu Tuhan Engkau mau kami melakukan apa yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan pada saatnya nanti Tuhan upah kami besar di sorga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau melihat umat-umat-Mu yang datang pada saat ini dengan berbagai pergumulan. Dan saat ini Tuhan kami bawa pergumulan ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Yesus Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kami, dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang menghadapi jalan buntu Engkau
Engkau memberikan jalan keluar. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau sudah menolong kami. Dan kami percaya juga Tuhan, pemulihan Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Sepanjang minggu yang akan datang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Ibadah padang nanti hari Kamis kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau mendahului dan Engkau menyatakan karya-Mu. Bahkan ibadah 10 hari, ibadah doa 10 malam Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau tolong supaya umat-umat-Mu punya kerinduan dan kehausan untuk beribadah kepada-Mu. Dan saat ini kami berdoa untuk pembangunan rumah-Mu Tuhan. Kami tetap taruh ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kalau Engkau sudah memulai, Engkau akan menolong sampai dengan akhir. Berkati seluruh umat-umat-Mu sehingga kami boleh menjadi berkat bagi rumah-Mu. Bangsa negara ini kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Dan Engkau akan memakai kami anak-anak-Mu untuk menjadi saksi di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Ibadah sekolah minggu juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepada-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon berkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati dengan berkat-berkat jasmani juga secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, pengurapan baru dari Roh Kudus mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.